Saya Kasan Alhibi Panjaitan dari OSIS Bidang Budi Pekerti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat program kerja Pokerti. Sebelumnya Pokerti itu apa sih? Nah, jadi Pokerti ini itu singkatan dari Podcast Budi Pekerti. Nah, di dalam podcast ini kita akan membahas hal-hal yang relate atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari jujur, tanggung jawab, dan lain-lain. Baik, kami persilakan untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trio Laksono dari kelas 8C. Nama saya Bima Pratama Aditya Misi dari kelas 8B. Oke, berarti teman-teman sudah pada kenal dengan narasumber kali ini ya. Langsung saja kita bahas ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama ini, apa tanda-tandanya kalau kita itu terlalu cinta sama hal-hal duniawi, kayak uang, barang-barang kita, itu gimana? Jadi kalau tanda-tandanya itu kalau kita punya barang yang bisa membantu orang lain, tapi kita nggak mau bantu orang lain. Kayak gitu. Nah, oke, dari Bima. Menurut saya tidak ingin kehilangan barang. Udah cukup itu aja. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Di sekolah kita diuji dengan ulangan. Kalau dalam mengelola uang, menurut kakak, soal ujian apa yang paling sering Tuhan berikan ke kita lewat uang jajan? Misalnya ujian untuk pilih jajan atau sedekah. Kalau menurut saya ujiannya itu kita harus menyisihkan sedikit uang untuk sedekah. Itu menurut saya. Gitu. Kalau menurut saya ujiannya itu berupa pikiran sih. Mau mengutamakan kebutuhan atau keinginan. Nah, udah cukup atau ada lagi? Oke. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Apa hubungan antara kejujuran dalam hal kecil, seperti contohnya itu kayak kita ngembaliin uang yang misalnya kita dapat kembalian lebih terus kita ngembaliin uangnya gitu, atau kita nemu duit di jalan terus kita malah kita itu sedekah gitu. Nah, bukan diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk menurut kalian gimana? Atau ada jelas atau perlu ulang pertanyaan? Jadi pertanyaan tuh gini, singkatnya, apa hubungan antara kejujuran dengan hal kecil? Jadi kalian tuh kayak mending kalau misalnya nemu duit di jalan tuh kalian untuk kepentingan pribadi atau untuk disedekahin gitu misalnya. Kalau untuk saya sih disedekahkan atau dikembalikan ke orangnya. Kayak gitu. Dari Bima? Menurut saya itu jalan kecil itu fondasi iman yang kuat. Lalu contohnya tuh kayak apa ya? Udah deh. Udah itu aja. Oke. Silakan. Selanjutnya pertanyaan keempat. Kapan sifat hemat dan berubah menjadi pelit yang tercela dalam agama? Apa patokannya? Mau diulang atau gimana? Jadi patokannya ya gimana ya? Patokannya itu kita misalnya kita mempunyai uang dan kita bisa membantu teman kita, tapi kita memilih untuk tidak membantu. Kalau hemat kan kita misalnya mau beli jajan, kita belinya sesuai kebutuhan kita saja. Oh, jadi kayak kita tuh nggak perlu boros-boros amat, tapi nggak perlu hemat-hemat amat gitu. Iya. Oke. So dari Bima. Menurut saya itu patokannya ada di niat. Misalnya tidak ingin boros, tapi itu bisa jadi pelit jika tidak ingin bersedekah sama sekali. Apakah sudah cukup? Baik, langsung saja kita ke pertanyaan kelima. Sebelum misalnya kalian ini lagi membeli sesuatu. Nah, sebelum membeli, apa pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri selain apakah aku suka ini atau apakah aku memberi barang ini atau gimana? Ada pertanyaan lain nggak yang harus ditanyakan ke diri sendiri gitu sebelum membeli barang atau sesuatu yang lain? Kalau saya sih ada pertanyaan dalam diri saya, misalnya seperti apakah saya membutuhkan barang ini atau saya menginginkan barang ini hanya sesaat saja, seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, lanjut Bima. Kalau menurut saya pertanyaan yang muncul itu apakah barang ini bermanfaat atau tidak? Udah. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Kalau kita dapat uang atau barang lebih seperti hadiah, bonus, jajan, dan lain-lain, apakah itu membuat kita ingat untuk berbagi atau malah bikin kita makin takut kehilangan dan susah memberi?
Kalau menurut saya tidak, karena kalau kita dibanyakin rezeki, kita harus membagi rezeki yang kita dapatkan itu. Oke, sekarang Bima. Kalau menurut saya enggak, karena di dalam rezeki kita itu masih ada rezeki orang lain gitu. Oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Misalnya nih, kalian ngelihat teman kalian itu punya barang yang lebih keren kayak HP yang bagus atau barang-barang lebih yang bagus. Nah, apakah hati kita terdorong untuk bersyukur dengan apa yang ada, atau justru kita akan sibuk membandingkan kayak iri, ngebanding-bandingin dengan barang milik kita, atau gimana menurut kalian? Menurut saya sih kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Karena ya yang kita punya ini masih bermanfaat, masih berguna bagi kita. Oke. Menurut kelima, Menurut saya nggak usah dipikirin sih. udah. Dah. Nah, Selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu 8. Jika suatu hari uang jajan kita berkurang, apakah iman kita ikut goyah dan jadi mudah mengeluh? Atau tetap yakin bahwa rezeki tidak selalu diukur dari banyaknya uang? oke, Trio. Kalau menurut saya sih tidak ya, karena rezeki itu bisa apa saja, misalnya sehat dan kuat. Itu menurut saya. Oke, sekarang Bima. Nah, menurut saya sama kayak Tio juga, rezeki bukan cuma soal uang. Oke, apakah ada lagi? Tidak. Udah cukup? Apakah ada jawaban yang harus dikoreksi dari pertanyaan 1 sampai 8? Tidak ada sih. Tidak ada. Oke, berarti Pokerti part 1 ini telah berakhir. Sekian bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.